Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Ngobrol Desa episode 74. Pada pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yang ini sangat relevan dan aktual, yaitu menyambut peluncuran Koperasi Desa Merah Putih. Yang insya Allah nanti peluncurannya dipusatkan di Kabupaten Klaten, salah satu desa di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Dan insya Allah nanti kan juga akan dibuka atau diluncurkan oleh Presiden RI, yaitu Pak Prabowo Subianto. Dan ini sangat menarik, saya kira hari-hari ini, hari-hari beberapa hari ini memang Solo sekitarnya cukup menarik karena bersamaan ada kongres salah satu partai, sehingga dan dilanjutkan ada peluncuran, kayak ini cukup menarik juga ini. Dan insya Allah nanti kita akan bincangkan bersama Pak Di Suryo Koco, Ketua RPJN, eh, kawan-kawan baik yang dari OPD, BPD, perangkat desa, TPP, dan kepala desa. Monggo nanti kita sambil kita simak, saya kira nanti rekan-rekan TPP juga akan diberi kesempatan untuk ikut Zoom pada jam 8. Ya, kita sapa dulu Pak Deswira Surokoco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Di. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Panudi dan kawan-kawan. Ya, ini Pak Di. Ini kan hari yang luar biasa ini. Ini menyambut peluncuran Koperasi Desa Merah Putih ini. Dengan gegap gempitanya, dan ini khusus di Sukoharjo, setahu Pak Di, setahu saya. Itu subuh tadi, rekan-rekan kepala desa sudah berkumpul di kabupaten atau di pendopo kabupaten, kemudian sholat Jumat di salah satu masjid di dekatnya, baru berangkat bersama-sama dengan naik bis. Sudah disiapkan 4 bis kalau tidak keliru. Ini kira-kira seperti apa ini Pak Ji, menyambut peluncuran Koperasi Desa Merah Putih yang dipusatkan di Kabupaten Klaten. Monggo Pak Di. Terima kasih Mas Panudi. Terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung. Nah ini momentum mungkin ya, momentum yang luar biasa ketika kemudian akan diluncurkan Koperasi Desa Merah Putih yang kemarin sudah beberapa waktu yang lalu sudah diinstruksikan oleh Presiden. Ya, kita coba melihat apa yang kemudian apa berjalan setelah ini. Jadi kalau peluncuran itu kan lebih pada deklarasi aja kan kira-kira kayak gitu. Jadi Mas Panudi ibarat kata kalau orang berumah tangga itu kemarin sudah proses akad nikahnya, pendirian koperasi dengan akta notaris dan seterusnya, maka kemudian hari ini adalah resepsinya kan kira-kira seperti itu. Jadi bahwa kemeriahan resepsi dan sahnya berkooperasi dengan musyawarah desa khusus dengan tercatat di notaris, memiliki nomor induk koperasi dan seterusnya, ya ibarat kata satu proses membangun rumah tangga itu pasangan ini sudah punya kartu nikahnya kan kira-kira gitu Mas Paludi. Jadi hari ini kan lebih pada apa resepsi pestanya, mengundang orang, menyampaikan kepada publik bahwa saya ini sudah berkeluarga, kan kira-kira seperti itu. Nah, ini yang menurut saya menjadi menarik untuk kita kawal ya. Kenapa saya lebih tertarik mengatakan bahwa kita perlu mengawal ini karena memang satu semangat yang kita bangun dengan teman-teman ah, apa RPDN waktu itu kemudian dengan komunitas teman-teman pendamping kita 2021 kita membangun Kode Indonesia yang semangat Kode Indonesia adalah membangun desa dengan berkooperasi yang sebenarnya. Artinya
Ketika kemudian kemudian bergulir koperasi desa, saya pikir menjadi satu panggilan untuk kita terlibat dalam proses untuk mengawal supaya koperasi ini memang sebenar-benarnya berkoperasi. Kenapa saya bilang sebenar-benarnya berkoperasi? Karena memang ya ada semangat-semangat yang harus kita jaga ketika kita berbicara berkoperasi. Dari data yang ada, Mas Panudi, ada 131 kalau nggak salah mock-up ya koperasi Desa Merah Putih percontohan yang mungkin ini apa akan ditampilkan atau akan di-announce oleh Pak Presiden hari ini jam berapa ya? Jam 10 kalau nggak salah. Nanti akan dilakukan dan semoga kita bisa menyaksikan perhelatan akbar ini dengan media-media yang ada. Karena saya yakin media pasti banyak yang melakukan peliputan dan yang istimewa adalah istimewa yang lain yang ini menurut versi saya ya adalah ini diberangkatkan atau dibangun atau dideklarasikan peluncuran ini dari Jawa Tengah. Kenapa saya bilang istimewa? Karena kalau kita meruntut atau menarik sejarah pergerakan dari teman-teman desa, maka Jawa Tengah ini menjadi epicentrum untuk memulai lah. Jadi dulu saya ingat betul bagaimana kita mengawal teman-teman kepala desa, perangkat desa, memperjuangkan peraturan pemerintah tentang desa, kemudian lahir PP 72, kemudian kemudian ada kekurang puasan, kemudian bergerak sampai ke Jakarta dan seterusnya sampai lahirlah Undang-Undang Desa. Lahir Undang-Undang Desa yang kemudian membuat satu payung baru untuk desa. Salah satu yang kemudian dirasakan manfaat oleh kawan-kawan adalah adanya dana desa dan adanya teman-teman pendamping desa. Kira-kira kira-kira itulah. Dan itu dimulai dari Jawa Tengah. Saya ingat betul memulainya waktu itu dari kita beracara di 2005 itu pertama kali kita membuat pergerakan luar biasa ada di gedung apa gubernuran. Waktu itu kita membuat aksi dan kemudian dilihat oleh teman-teman dari Jawa Timur, kemudian AKD Jawa Timur bergabung dan kemudian lahirlah Persatuan Perangkat Desa dan Kepala Desa Nusantara atau disebut sebagai Parade Nusantara. Doa terbaik untuk almarhum Mas Sutir Santoso yang waktu itu sebagai apa ikon atau sebagai pemimpin pergerakan desa dari Jawa Tengah. Nah, kembali kita ke koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih ini ada semangat yang luar biasa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tentang bagaimana membangun kekuatan dari desa dan ketika kemudian amanat Undang-Undang Desa dengan Badan Usaha Milik Desa kemudian diperkuat dengan amanat dari Presiden Prabowo dengan instruksi Presiden membangun kekuatan gerakan ekonomi rakyat dengan berkoperasi, yaitu kemudian koperasi Desa Merah Putih. Dan perkembangannya dari hanya awalnya kita mendengar koperasi desa, kemudian sekarang menjadi koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Satu prestasi menurut saya, kemudian dalam waktu yang cukup singkat, ah, apa terbentuklah koperasi Desa Merah Putih ini, koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini dengan angka yang menurut saya sangat spektakuler ya. Sangat spektakuler kenapa? Karena dari data yang ada yang kita lihat di publikasi ada 83.600
83.762 desa kelurahan. Jadi desa dan kelurahan seluruh Indonesia yang desanya ada 75.265. Nah, kemudian dari data yang terekspos itu sudah ada 83.685 desa dan kelurahan yang sudah tersosialisasi. Desa dan kelurahan yang sudah tersosialisasi ini mungkin masih ada tersisa apa 100 berapa lah ya. Jadi tersisa nggak sampai 100 itu mungkin yang belum tersosialisasi lebih pada wilayah-wilayah di Papua kalau berdasarkan data statistik yang ada di uh, website Kementerian tentang Merah Putih Koperasi ini di merahputih.coop.id. Jadi ini jumlah angkanya ada terpampang di sana dan kemudian ada sudah melakukan musyawarah desa kelurahan. Nah, itu sudah sudah ada 81.147. Jadi ini angka yang menurut saya sangat luar biasa, kerja kerja luar biasa dari teman-teman Kementerian Koperasi dan pastinya juga teman-teman Kementerian Desa dalam hal ini tenaga pendamping profesional karena salah satu mandat atau perintah untuk kawan-kawan tenaga pendamping profesional adalah bagaimana memfasilitasi atau kemudian mengawal dalam proses musyawarah desa khusus. Jadi kalau kita lihat dari angka yang sudah 81.147 setidaknya semua desa pasti sudah tersosialisasi. Kenapa dari jumlah desa kita kan 75.265 dan kemudian yang sudah tersosialisasi ada 83.685 artinya logikanya karena teman-teman tenaga pendamping itu kan adanya di desa jadi saya yakin dan percaya bahwa teman-teman apa tenaga pendamping profesional bagian yang tidak bisa terlepaskan dari proses kelahiran yang luar biasa dari gerakan ekonomi kerakyatan koperasi desa ini. Nah, Mas Panudi yang menjadi menarik kemudian bagaimana kita mengawal keberadaan dari koperasi desa. Mungkin kita lebih spesifik urusan desa ya karena kita memang lebih apa lebih berkutat di masalah-masalah desa. Jadi ah, ada sentimental lah ya, sentimental kita lebih suka ngomongin desa daripada kelurahan. Dari angka itu, kalau kita lihat Mas Panudi ada satu apa apa angka yang kemudian kita kita lihat hari ini peluncuran ini lebih mungkin di tahap awal adalah peluncuran untuk koperasi percontohan atau mockup ya istilahnya mockup percontohan. Nah, di percontohan ini kalau tidak salah saya pastikan dulu angkanya. Jadi ada 103. Maaf, izin ngopi dulu. Jadi ada 103 koperasi mockup yang kemudian koperasi percontohan dengan informasi-informasi yang menurut saya cukup detail yang disampaikan. Jadi kita perlu atau kita layak mengapresiasi kita layak mengapresiasi kerja dari teman-teman Kementerian Koperasi. Kenapa? Karena data yang disajikan menurut saya sangat luar biasa ketika mock-up 103 itu ada di mana saja, kemudian apa untuk persiapannya ini
siapa yang melakukan dukungan, mulai dari apa, kalau dari data ini ada Bank Syariah, ada LPDB, ada Bank Mandiri, ada Bank BNI, ada apa perbankan-perbankan lain. Jadi lebih ke perbankan sama LPDB kayaknya ini. Kalau dari data yang ada dan apa terpikir di saya adalah bagaimana kemudian kita mencoba melakukan pengawalan. Melakukan pengawalan artinya bagaimana mencoba untuk kita ingin tahu sebenarnya dari 103 yang sudah dipublish ini real lapangannya seperti apa. Ini kan menjadi menarik nih Mas Panudi. Jadi sebelum saya mencoba menyampaikan itu, kita coba untuk melihat apa. Saya coba share ya Mas Panudi ya. Izin saya share dari data yang ada. Udah kelihatan ya Mas? Udah terlihat Mas Panudi? Dah, Oke, jadi ini adalah data dari mokap, data mokap Koperasi Desa Kelurahan. Jadi kalau dari sampai di bawah kita coba lihat angkanya ada 103. Nah, 103. Nah, kemudian yang menarik adalah kita bisa melihat apa profiling digital dari apa wajah-wajah koperasi di dalam apa layar ini. Jadi hari ini mungkin kita coba lihat yang apa yang kemudian sekarang akan menjadi lokus dari peluncuran itu ada di Klaten ya Mas ya. ya Klaten, Jawa Tengah. Di Klaten kita coba lihat Klaten mana ada Klaten Jawa Tengah. Oh bagian bawah Jawa Tengah ini. Nah ini di Ini Pak, Klaten ini. Jadi bentangan nih Pak Di. ini Klaten ini Bentangan, kita Desa akan coba Bentangan, lihat. Kecamatan Wonosari, atas Pak Di. Jawa Klaten Bentangan ya. Nah, Wonosari kecamatannya. Ini Pak Di. Oh, anu Pak Di, ke atas. Nah ini ya. Ya, Dari sini kita coba lihat apa profil yang tampil di websitenya Koperasi Desa Bentangan, Koperasi Desa Merah Putih Bentangan seperti apa? Kita coba lihat. Jadi setiap koperasi nantinya akan punya perwajahan seperti ini. Jadi di sini ada alamatnya. Jadi alamatnya apa? Data-data koperasinya, ada nomor induknya, ada nomor apa SKAHU-nya. Kemudian ini alamatnya Dukuh Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Jadi di sini ada logo Kopdes. Nggak tahu kalau nanti kelurahan berarti di sini Kopkel kali ya. Kita akan lihat perkembangan nanti. Nah, potensi desa di sini ada jumlah penduduk laki-laki, perempuan ada di sini informasinya. Potensi desanya mulai dari padi, jagung, mangga, melon, sapi, kambing, bebek, perikanan terekspos di sini dan di sini wajah-wajah dari para pengurus. Jadi ada nah ini saya kemarin sempat lihat ini kenapa kemudian ketua bidang usaha yang pertama ya, tapi kemudian bawah Pak Di. ketuanya ada di bawah yang ini Mas Bambang Gunarso. Gunarso ya. Karena ini di Jawa Tengah membacanya Gunarso, bukan Gunarsa. Jadi ini mungkin yang kemudian kita harapkan mungkin sebenarnya kalau saya boleh berharap sebenarnya bagian lanjutannya adalah ketika kemudian saya pengen komunikasi dengan Mas Bambang ini caranya gimana ini? Karena ketika di klik kita nggak bisa connect apa komunikasi ya dengan beliau-beliau. Tapi mungkin kita bisa lihat nanti data berikutnya. Usaha yang sudah ada di sana
logistik sudah ada, klinik sudah ada, apotek sudah ada, kemudian kantor koperasi sudah ada, kemudian pupuk dan sarana pertanian sudah ada, gerai sembako sudah ada, kemudian cold storage dan supply chain sudah ada, simpan pinjam sudah ada. Jadi ini sudah sangat lengkap. Galerinya juga ada di sini. Kalau kita pengen lihat apa eh, perwajahannya, oh ini kliniknya, oh ini apa apoteknya, oh ini apa ini, Kan pinjamnya. ini kantor ya, ini kantor mungkin. Kemudian ini gudangnya, kemudian apa ini tokonya, ID Food. Kalau ID Food berarti toko. Jadi menurut saya ini sudah apa sangat luar biasa ya. Jadi bagaimana dipersiapkan dengan baik dengan waktu yang apa waktu yang ada dan kemudian di sini kita juga bisa langsung menuju ke arah ini caranya gimana nih? Oh, lokasinya di sini. Kemudian kalau kita mau ke apa? Mau ke mau ke lokasi kita bisa melihat. Ini kelihatan ya Mas gambar petanya ya. Kelihatan, Pak D. Nah, jadi di sini adanya di Gedung Serbaguna Desa. Jadi kalau mama saya dari sini, umpama nih dari tempat saya, dari rumah saya, kalau mau ke sana, caranya bagaimana? Udah langsung ada petunjuknya. Apakah kemudian naik pesawat, 1 jam 10 menit, atau kemudian saya ada opsi yang lain, ini apa? Naik mobil sendiri dengan melalui jalur Pantura atau kemudian naik mobil sendiri pakai jalan tol. Jadi menurut saya ini sangat luar biasa ketika kemudian kita bisa apa kita bisa mendapatkan atau menemukan lokasinya secara langsung. Jadi kira-kira ini gambaran lokasinya kantor desa yang kemudian juga dijadikan sebagai gerai. Mungkin mungkin di sekitaran sini lah ya. Karena ini kantor desanya, alamatnya ada di sini. Ini cuma mungkin belum terupdate aja gambarnya. Kalau sudah terupdate, mestinya apa di sini akan ada foto-fotonya, apa foto-foto kegiatan dari koperasinya dan seterusnya. Jadi apa ini menjadi bagian yang menurut saya menarik untuk kemudian apa kita cermati sebagai satu apa satu kerja yang luar biasa ya dari teman-teman Kementerian Koperasi. Jadi di sini ada kontak-kontak juga sosial medianya. Nah, mungkin salah satunya bisa ditambah juga ini apa nomor WA mamanya bisa diklik langsung. Saya nggak tahu ini apakah sudah berfungsi atau belum. Kita coba klik, oh ternyata belum. Jadi jadi ini tombol-tombol ini apabila apabila oh ini masih diarahkan ke Kementerian Koperasi. Jadi tombol-tombol ini menurut saya mestinya lebih pada nantinya saya yakin akan apa berubah menjadi uh, alamat media sosial dari apa koperasi ini. Jadi ini kawan-kawan yang menurut saya apa satu hal yang luar biasa yang layak kita apresiasi apa kerja-kerja dari apa teman-teman di kementerian dan teman-teman desa ya yang menyambut aktif agenda ini dan nah mungkin bagian-bagian dari kabar koperasi ini lebih pada kabar apakah memang settingnya ini akan menjadi kabar koperasi desa kelurahan seluruh Indonesia yang kemudian ini terpusatkan dari apa halamannya kementerian karena ini kan masuknya ke halaman kementerian ya berarti kan mungkin kita harapkan bahwa mungkin nantinya ini lebih apa lebih spesifik nantinya menjadi halaman dari
masing-masing desa mungkin ya. Tapi ya ini bagian dari pengharapan kita orang-orang pinggiran kan kira-kira seperti itu. Nah, nah ini tadi apa koperasi yang memang kemudian menjadi lokus. Kira-kira gitu ya Mas Panudi ya. Itu koperasi yang jadi lokus. Kita akan mencoba koperasi apa data koperasi yang lain. Ketika menjadi mock up, ternyata ada yang menarik adalah masih ada yang belum ada websitenya. Artinya dia belum melakukan update ini di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Jawa Barat, Barat. tepatnya di Kota Bekasi. Ini nggak tahu apakah penetapannya karena memang kesiapan atau hanya penunjukan sehingga kemudian mockupnya belum ada apa profilingnya. Nah, kalau kemudian kita coba lihat apa yang tetanggaan ya, tadi Klaten ya Mas ya. DJ itu. Nah, ntar kita coba lihat Jawa Tengah yang tetanggaan sama apa lokasi yang tadi di Jawa Tengah tadi Karanganyar, Pak. Pade. apa oh Sukoharjo ada Mas ternyata Mas oh tapi oh Sukoharjo desa ini Itu tapi Wonosobo, Pade. kabupatennya Wonosobo jadi kita Karanganyar, coba Pade. yang di Klaten nah ini ada Bentangan kemudian Karanganyar. apa Karanganyar Ya. Karanganyar ada kita lihat apa Ponggok ini Ponggok Jawa Tengah Klaten ya. Ya. Nah, kita coba lihat Ponggok ini karena Ponggok ini maju di apa di BUMDesnya, di Kopdesnya kayak apa nih? Kita lihat wajah dari Ponggok. Selamat datang di Koperasi Desa Merah Putih Ponggok. Nomor induknya ini, alamatnya, loh alamatnya Jawa kok Timur. Jawa Timur. Oh, berarti. Ah, ini apa mungkin eh, apa apa ada inputting data yang kurang pas ini. Jadi nama-nama ketuanya dan seterusnya sudah ada di sini. Nah, ini adalah gini, maksud namanya pakai sarjana pendidikan Islam. Ini saya pikir ya, ini mungkin apa? Ini mungkin jadi catatan bersama bahwa bagaimana apa inputting data itu menjadi penting. Jadi kalau di sini lokasinya lokasinya kayaknya bukan bukan Ponggok di Jawa Tengah ini Mas nih. Bukan waktu tadi kok Klaten. Bukan ini di Kabupaten Jawa Timur ini Kediri ya. Ini nggak tahu apa apa apakah ada yang salah dengan ini. Setidaknya kalau dari data yang ada ini maka kita bisa melihat bahwa ada yang miss nih dengan apa inputting data. Artinya bahwa penginputan data di sini ketika kemudian saya nggak tahu ini apa pendataannya yang kurang tepatnya di mana. Artinya bahwa kemudian ini apa tadi lebih karena apa? Karena data. Tapi kalau data di sini jelas ini Jawa Tengah ya Iya. di Klaten. Kemudian ini desanya Ponggok, tetapi wajahnya tadi bukan. Nah kita coba lihat yang dekat sama Mas Panudi mana nih kira-kira? Eh, Sukoharjo. Oh Sukoharjo anu, Wonosobo ya. ini Pak, Pak di Karanganyar, Karanganyar mana? Colomadu. Colomadu. Oh ya Kalang, tadi ada. ya, kecamatannya Colomadu Karanganyar, kita coba Kabupaten lihat Karanganyar. Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Colomadu. Ya, Kita coba lihat wajahnya Colomadu. Ah, kita halaman ini sedang dalam pembaruan, nunggu 1 menit. Ini mungkin ini sedang ada proses ya untuk melakukan updating server dan seterusnya. Jadi kita belum bisa mengakses ini. Kita coba yang lain, Mas. Boyolali Pak Colomadu, di, Cepogo, Boyolali ya, Boyolali. Cepogo. Ya, Nah, kita coba lihat. Oh, masih ada apa? Masih ada pemeliharaan ini sepertinya. Kita coba yang lain. Oh ya, masih ada ya, pemeliharaan. Jadi sepertinya kita cukupkan.
berselancarnya kira-kira kayak gitu. Berselancarnya kita cukupkan. Kenapa? Karena ternyata tadi masih apa? Masih ada proses ini ya, ada Pembaruan, proses Pak De. perbaikan. Nah, jadi mungkin menjelang apa? Memastikan menjelang peluncuran jangan sampai orang kemudian mengakses dan seterusnya, kemudian apa? Tidak bisa berjalan. Tapi ada yang menarik ini Mas Panudi apa dan teman-teman. Jadi jadi kepikiran di saya bahwa ketika Kode Indonesia memiliki komitmen membangun desa dengan berkoperasi sebenarnya, kayaknya Kode Indonesia perlu menyambangi apa kopdes-kopdes yang menjadi mock-up. Ini kayaknya apa nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Itu saya hitung juga sudah bergabung. Jadi kalau dari data saya sudah coba mengambil data Mas Panudi. Jadi kalau dari data yang ada di Jawa, di Provinsi Banten, DKI, Jogja, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu totalnya Ada 37, ada 37 apa koperasi mock up yang ada di Jawa, Jawa Madura lah ya. Jamu apa Jawa Madura. Jadi Jawara Jawa Madura ini totalnya ada 37. Kayaknya menarik juga ini kalau kemudian jalan-jalan keliling di 37 koperasi sambil kita melihat nih mana alamat koperasinya sesuai nggak dengan websitenya. Kemudian kita lihat sudah sejauh mana persiapannya dan kemudian mungkin kita bisa menanyakan pada saat pembentukan apa bagaimana partisipasi teman-teman dari tenaga pendamping, bagaimana dukungan dari apa dinas dan seterusnya. Kayaknya seru ya Mas Panudi ya. Ya, Saya menarik, Pak De. membayangkan mungkin kalau apa Agustus ini di hari kemerdekaan ini di bulan kemerdekaan ini tanggal 1 sampai tanggal 30 Agustus keliling Jawa Madura asik juga ini. Jadi kemarin saya sempat lontarkan apa ke salah satu teman dan kemudian kayaknya apa beliau merespon baik, kawan kita merespon baik. Oh boleh tuh kalau kamu siap jalan, ayo jalan nanti apa kita dukung. Nah, kita sedang mencoba menggagas itu. Mungkin saya pengen apa dengar komentar kawan-kawan yang ada di grup ini. Apakah kemudian menarik kalau kemudian kita keliling nih ke kopdes-kopdes yang ada. Nanti ngobrol paginya bisa dari lokasi-lokasi kopdesnya kan kira-kira gitu. Jadi saya bisa menyampaikan ini saya lagi di kopdes di mana atau di desa mana. Kira-kira ini menurut kawan-kawan menarik atau enggak silakan berikan komentar di kolom chat sehingga kita jadi tahu nih apa ketertarikan atau kemenarikan kalau kita membuat program ini. Setidaknya kita bisa mendapatkan potret kenyataan lapangan seperti apa. Bukan sekedar data-data yang tadi disampaikan, tapi validasi di lapangan kita menjadi penting dan kita juga mencoba bisa menangkap bahwa pengurus ini apa sudah punya mimpi, punya cita-cita atau belum sih dengan Kopdes kira-kira seperti itu. Mungkin itu Mas Panudi antara saya menyambut apa peluncuran. Pada prinsipnya saya pribadi menyambut baik dan apa merespon baik tentang gagasan ini bahwa masih ada bagian-bagian yang perlu didiskusikan, perlu ditata lebih lanjut dan seterusnya. Bagaimana cara jadi agen tabung gas, bagaimana jadi agen pupuk dan seterusnya. Ya ibarat kata ketika kita membangun keluarga dulu, pada saat awal mungkin ya rumah kita belum punya, ya kan anak juga belum punya dan seterusnya. Tapi setidaknya kan punya cita-cita nih, Cak Itong, mungkin Mas Panudi pada saat sepakat untuk kemudian menikah, mungkin sudah ada pembicaraan
kita besok punya anak tiga ya, jangan jangan lebih mamanya. Kemudian mungkin Mas Panudi, karena keluargaku apa tidak terlalu banyak. Aku pengen kita punya anak lima umpamanya. Kemudian ada yang mungkin keluarganya udah keluarga besar. Udahlah kita anak satu aja cukup dan seterusnya. Ini kan cita-cita yang yang ingin dibangun bahwa secara prosesnya kayak apa dan seterusnya ya pastinya di mengikuti satu agenda-agenda yang sudah disiapkan bahwa semua cita-cita apa pasti tercapai ya nggak pasti juga tapi setidaknya ketika membangun keluarga sudah ada cita-cita. Jadi kalau ditanya cita-cita, dulu Pak D cita-citanya gimana ya, cita-cita saya ya kalau berkeluarga ya mungkin pada saatnya punya rumah dengan halaman yang luas, dengan kebun yang luas dan punya kolam renang dan seterusnya. Anak mungkin tiga atau empat gitu. Ya alhamdulillahnya ketika kemudian diberikan kepercayaan anak cuma satu ya disyukuri kan gitu. Rumahnya ada halaman tapi nggak luas, ya disyukuri. Kolam renang nggak ada, adanya kolam bak mandi ya disyukuri kan kira-kira seperti itu. Tetapi mengarah ke sana kan kita sudah ada bayangannya lah. Saya membayangkan Koperasi Merah Putih kalau kemudian pengurusnya juga sudah punya obsesi-obsesi dan seterusnya, ya saya pikir ya semoga sesuai dengan agenda-agenda karena potensi yang dimiliki ini bisa terrealisasi. Kira-kira itu Mas Parudi, mohon nanti kita diskusi lebih lanjut lah untuk melihat perkembangan-perkembangan koperasi ini. Monggo. Ya, terima kasih Pak Dekoco. Ini luar biasa ya. Ya, tadi sudah dibukakan ya walaupun dengan dunia maya, dunia digital. Ya, saya kira itu cukup cukup apresiatif lah kami dengan pertama yang kalau terbentuk jelas. Kemudian yang ini khusus untuk yang tempat launching ini. Kalau dilihat dari situ dalam tempo yang sangat singkat itu apapun lah dengan berbagai macam cara, tapi itu adalah sebuah keseriusan dari pertama ya pemerintah desa, ya anggota koperasi, pengurus koperasi atau pendiri koperasi, ini kan luar biasa dengan tadi 6 gerai atau berapa tadi. Ini nggak main, ini sudah saya juga pengen tahu nanti. Mungkin suatu saat yang disampaikan Pak Dekoco tadi, saya kira sepakat Pak Di. Ketika memang kita ya uji coba katalah mungkin ya kalau Pak D katalah di Pulau Jawa atau Jawara itu ya luar biasa. Ya kalau kami paling yang deket-deket dulu aja kami ya tadi Malang Jigo, Colomadu, Karanganyar, kemudian di daerah Boyolali, wah, terus mana itu yang itu aja udah luar biasa. Di samping itu saya kira juga perlu kita sambangi juga Pak D, BUMDes kita juga Pak D. Ya Kopdes, ya BUMDes kita sambangi juga itu. Mungkin selalu kita sambangi juga itu. Ya bagus kalau kalau bisa ke kantornya langsung seperti apa kegiatannya. Nah, ini kan juga luar biasa. Kalau itu bisa terjadi, Pak De. Wah, ini luar biasa. Bahwa kita antara yang dipublikasikan sama yang real itu seperti apa. Dan itu yang bagus, saya kira itu sebagai sebagai apa ya? Sebagai apa ya? Wajar itu sebagai percontohan. Kemudian mungkin eh, ada sebuah pengalaman. Triknya seperti apa kok bisa katakanlah dalam tanda kutip eh, sudah berjalan. Itu sudah berjalan ini tip-tipnya seperti apa? Ini kan saya kira perlu katakanlah. Apakah timnya yang kuat, dukungannya dari pemerintah daerah yang gini, atau katakanlah dari anggotanya juga luar biasa. Ini kan saya kira perlu kita kita kulik gitu. Kita kulik kira-kira seperti apa. Ini saya kira ini sangat-sangat. Karena apa? Ketika eh, apa itu Kopdes, BUMDes seperti yang
ini di Kecamatan Wonosari, di Bantangan, Desa Bantangan, Kecamatan Wonosari ini nggak main-main, Pak De. Kalau seandainya katakanlah 75% lah, Kopdes, BUMDes Indonesia itu, wah seperti itu. Luar biasa, Pak De. Gerakan gerakan ekonomi eh, desa, kelurahan, itu kan nggak anu, ini karena apa? Wah ini yang apa yang diharapkan kaitannya dengan perekonomian di desa, apa yang menjadi pelayanan pada anggota-anggota juga warga desa, ini sudah ada relay itu, sudah ada relay. Ini kan impian, mungkin impian impian Pak Prabowo bahwa apa itu kita bisa berdiri mandiri di negeri sendiri ini kan dari desa-desa. Ketika desa-desa ini udah anu kan mau nggak mau kan lah bisa berdikari mandiri dari kaki sendiri ini. Ini kan luar biasa itu. Yang ya justru di sini mungkin kawan-kawan nanti yang kemarin katalah ada pesimistis, ada yang kekhawatiran. Ini bisa. Kalau ini bisa, bagaimana kira-kira yang lain-lain biar bisa gitu loh. Yang lain-lain biar bisa itu seperti apa? Ini saya kira nanti rekan-rekan monggo. Saya ada rekan-rekan aktivis koperasi, ada dari TPP, dari BPD, perangkat desa, dan lain-lain. Ini kira-kira seperti apa ini? Sekilas sudah dalam waktu yang sangat singkat sudah ada nya, monggo nanti masukan-masukannya. Saya kira ini juga relawan-relawan yang untuk mengembangkan koperasi dan BUMDes ini bisa nanti bisa menyesuaikan kecepatan penyesuaian dengan era yang sekarang. Monggo nanti akan seperti apa komentar-komentar rekan-rekan. Oh, sebelum ada rekan-rekan, ini ada kawan kita yang yaitu yaitu Cak Itong. Kami persilahkan Cak Itong untuk memberikan komentar kaitannya dengan peluncuran Kopdes atau Kopkel Merah Putih pagi hari ini. Monggo Cak Itong. Ya, terima kasih Mas Panuti. Selamat pagi Pak Dikoco, Mas Panuti, dan teman-teman semuanya. Pada program Ngobrol Desa pagi hari ini, kita memperbincangkan tentang rencana launching yang beberapa jam lagi ini Mas Panuti ya, akan dilakukan secara serentak se-Indonesia untuk melaunching kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia. Dan tentu saja ini satu hal yang spektakuler dalam arti pertama adalah lahirnya kelembagaan yang jumlahnya banyak sekali, yaitu sekitar 80.000, dan kelembagaan ini tersebar di seluruh penjuru Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dan ini tampaknya menjadi satu penanda sebuah kebangkitan perkoperasian pada level akar rumput. Nah, menyikapi dari beberapa hal yang sudah diperbincangkan Pak Dikoco tadi itu menarik sekali. Bahkan ada 2 flyer yang juga sudah saya jadikan status dan kemudian banyak yang berkomentar, flyer tentang ekspedisa. Nah, 2 flyer ini ada tanggapan-tanggapan yang menarik itu. Benar toh ini akan ada ekspedisi nih, kode desa dan desa merdeka yang tergabung di dalam ekspedesa gitu ya. Nah, ini menggelitik ini dan sekaligus menantang, benarkah ada ekspedisi gitu ya. Nah, ekspedisi ya saya respon benar, ini kita mau bikin ekspedisi gitu. Nah, seperti yang sampaikan Pak Dikoco, tidak sekedar Jawa Madura mungkin ekspedisi yang bisa kita lakukan Pak Dikoco, tapi tapi seluruh Nusantara juga bisa kita lakukan. Ekspedisi virtual ini menurut saya menjadi bagian dari rasa optimis yang bisa kita bangun, karena kalau ekspedisi virtual menurut saya ini
menggerakkan partisipasi, kita akan benar-benar menemukan satu kawan baru, jejaring baru, yaitu teman-teman yang tergabung di dalam koperasi Desa Merah Putih. Nah, ini dengan teknis adalah kita uji kontak person yang ada di dalam profiling desa-desa yang sudah ada di dalam aplikasi Koperasi Desa Merah Putih .co.id. Ya, kita uji dengan cara misalkan pertama kita konsolidasi gitu ya. Konsolidasi, kita undang mereka melakukan satu pertemuan, dan pertemuan-pertemuan itu kemudian mengarah pada ekspedisi mereka dari masing-masing kabupaten kota, dari masing-masing desanya. Dari masing-masing desanya bisa kemudian ya menyampaikan kondisi-kondisi yang mereka yang sedang mereka alami saat ini menjelang pasca ya, berarti pasca launching hari ini. Nah, pasca launching hari ini, entah nanti pada Agustus tanggal berapa begitu, atau ada momen-momen yang sangat istimewa, itu bisa kemudian mereka melaporkan secara virtual melalui Zoom yang kemudian berbackground gitu ya, berbackground ekspedesa gitu ya. Dan ini bisa dinikmati oleh semua banyak pihak. Nomor dua, ini saya sangat bergembira Mas Panudi, karena dari flyer yang saya kirim, yang saya jadikan status, ternyata saya menemukan teman baru di Jember nih, di Jember Masian. Nah, teman baru ini kebetulan dia menjadi ketua Koperasi Desa Merah Putih di salah satu desa di Kabupaten Jember. Ternyata dia sudah mulai, dan Koperasi Desa Merah Putih ini di dalamnya ya anak-anak muda, bahkan ketuanya ini salah satu aktivis OMEK atau organisasi mahasiswa ekstra kampus yang berada di Universitas Jember, dan saat ini dia sedang bersama teman-teman muda bergabung di dalam Kopdes Merah Putih. Kalau dia sudah bikin tabloid online, dan isinya memang masih belum banyak. Justru dari flyer yang saya jadikan status, dia mengundang kita untuk kemudian menulis di dalamnya. Dan saya, Mas Panduti, saya akan tampilkan satu karya yang dilakukan oleh teman-teman koperasi Desa Merah Putih. Nah, ini mereka bikin ya semacam berita online yang itu di dalamnya ada Koperasi Desa Merah Putih, macam-macam konten-kontennya. Nah, di dalamnya ini selipkan pula tentang Koperasi Desa Merah Putih. Ini misalkan tentang memahami KBLI untuk koperasi desa. Ini salah satu artikel yang kemudian mereka buat dan mereka unggah begitu ya. Nah, macam-macam ini menarik ini. Nah, ini sebetulnya bisa kemudian menjadi salah satu materi yang bisa mereka sampaikan pada saat ekspedisa itu kemudian berjalan gitu ya. Jadi pada saat ekspedisa, misalkan kawan-kawan Koperasi Desa Merah Putih yang sudah membuat website seperti ini, bisa kemudian dia menyampaikan secara virtual ya, melalui Zoom atau apa begitu, yang kemudian nanti biar bisa informasinya bisa diakses oleh semuanya.
Nah, ini salah satunya mungkin Mas Paluti. Artinya ada perkembangan-perkembangan yang memang sudah mereka yang sudah mereka lakukan, dan perkembangan-perkembangan itu mengarah pada satu hal yang produktif begitu ya, produktif. Kembali lagi berkaitan dengan SP Desa, kalau ini menjadi satu hal yang bisa kita sebut sebagai event yang monumental, meskipun di Java begitu ya, meskipun di Java, setidaknya menurut saya ini menjadi satu hal yang bisa kita lakukan dengan mudah pun gitu ya, dengan mudah dan ongkos yang tidak begitu besar, karena kegiatan secara virtual misalkan entah pada saat tanggal berapa begitu, mungkin Pak Dekoco bisa, operasi desa ya, Kode Indonesia bisa kemudian memandegani pertemuan virtual di antara mereka. Ini menjadi satu hal yang yang memiliki bobot atau kualitas cukup tinggi ya, meskipun kita masih sekedar bisa melakukan ekspedisi secara virtual. Itu mungkin Mas Panuti, Pak Dekoco yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Cak Itong. Ya, ini luar biasa yang disampaikan Cak Itong. Ya, saya komentar dari rekan-rekan. Saya kira di sekitar rekan-rekan dampingan, mungkin juga di dampingan rekan-rekan, itu dari Kopdes Merah Putihnya, itu mungkin sudah ada dinamikanya seperti apa. Dan saya kira nanti apa yang disampaikan Pak Dekoco, Cak Itong, dan saya pribadi, kalau itu memang, ya ini sudah ada ini Mas Irfan Tawakal ini. Dipersilakan Mas Irfan Tawakal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Pemudi. Benar bahwasanya hari ini kita akan melakukan launching di mana di tingkat kabupaten. Baru saja kami diundang kemarin. Seluruh stakeholder akan berkumpul untuk menyaksikan launching BUMDes launching Koperasi Merah Putih ini. Namun sayangnya Pak Pemudi, undangan ini itu tidak melibatkan teman-teman PD dan PLD karena saya tidak tahu karena kenapa. Padahal ini kan PD dan PLD kan ujung tombak dari kemarin kita fasilitasi Kopdes Semarang Putih. Ya ini yang kita sayangkan, kemudian tidak diundang teman-teman PD dan PLD. Sebenarnya kan tugas kami di TPP kan sudah selesai Pak Mudi. Pertama itu kan ada ada dua ada dua tugas pokok kami. Yang pertama itu adalah memfasilitasi pembentukan, kemudian yang kedua bagaimana kemudian kita melakukan pemetaan, mengidentifikasi potensi-potensi apa yang harus dilakukan desa, termasuk koperasi desa. Saya kira memang ke depan ini Kopdes ini ya karena ini kan kesungguhan pemerintah pusat sangat kuat. Makanya kami dianjurkan untuk bagaimana kemudian memfasilitasi, melakukan pemetaan ke desa, bagaimana juga sinergitas pemerintah pusat ini dengan kesungguhannya yang sungguh besar, itu mampu juga ditulari oleh teman-teman pengurus BUMDes. Karena kesungguhan ini betul-betul memang ditunjukkan oleh pemerintah pusat, maka wajib juga pengurus Kopdes melakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, mungkin nanti ke depan kita lihat seperti apa bagaimana polanya, karena ini kan belum ada Pak Mudi. Belum ada aturan teknisnya bagaimana pengelolaan Kopdes ini. Saya kira seperti itu dari saya Pak Mudi. Ya, makasih. Ya, ya terima kasih Mas Irfan Tawakal. Saya kira pertama tadi, kenapa kok ini? Kami kemarin juga tertanya. Kalau kami mungkin tidak tahu alasan secara, kami hanya aja ketika
TPP minimal, saya nggak tahu kalau TPP yang mungkin kalau TPP yang ditugas di Kecamatan Monosari, desa tadi bantuan tadi mungkin dilibatkan. Dan kami juga ketika eh, ini kan kalau Kades kan ini kayak Equisio adalah sebagai ketua pengawas. Kalau si Jawa Tengah, kalau launching ini desa itu sekitar desa aja itu sekitar 7.000 sekian. Seandainya tambah kelurahan ya mungkin hampir berapa? Hampir seandainya 8.000. Itu juga seandainya katakanlah kaitannya 10.000, mungkin yang sekitar 2.000-an sekian dari bupati, gubernur kalau yang di Jawa Tengah, bupati, gubernur, wali kota, kemudian di di ya di Klaten sendiri mungkin juga ya kalau kami maklum itu. Tapi kita nggak usah pesimis ketika kita waktu ini nggak dilibatkan dalam arti kalau peluncuran ini kan. Jadi kita kita nggak usah pesimis. Saya kira kita nanti di panggung depan, kita di panggung belakang, tapi kita punya perannya yang luar biasa katalah. Yang luar biasa bagaimana katalah kalau dalam politik itu kan panggung depan itu kan hanya, tapi yang otaknya itu adalah orang yang panggung belakang ini, yang panggung di belakang ini, yang kemudian kami sepakat itu. Lah saya pengen tahu juga dari Kementerian Desa ini kira-kira apakah kalau kemarin ada hari ini ya, harapan kami hari BUMDes ada enggak secara nasional itu. Ini saya kira Kementerian Desa ini yang perlu itu loh. Hari BUMDes itu. Lah setelah itu baru itu konsen. Sebenarnya ini Kepmen 3 ini sebenarnya sudah mewarnai lah dalam konteks katalah BUMDes sekarang tidak ada alasan lagi tidak ada penyertaan modal. Ini saya kira ini tantangan dari Kementerian Desa. Ya kita bunyikan aja. Kan bagus ketika itu juga dilakukan. Wah, kita bukan kok ikut-ikutan enggak. Tapi tadi publikasi mau nggak mau kan ini akan menjadikan apa kemitraan itu semakin lebih kuat. Hubungan kemitraan itu semakin kuat. Ini saya kira perlu didengarkan juga. Ini saya kira ini yang kami sepakat lah. Kami sepakat ketika maka tadi kami usul ketika nanti istilahnya tadi virtual atau ya itu yang paling paling murah virtual. Tapi kalau yang Tor tadi Pak Dikoco, saya kira tapi juga kalau memang ada sponsor dari pihak yang yang respect, saya kira ya kita Kopdes Bumdes ini wah luar biasa. Kan dari maraton ini kan luar biasa dan itu menarik itu menurut saya. Karena apa? Ya sebenarnya tadi pilar ekonomi desa itu antara Bumdes sama Kopdes itu. Oh itu terjadi virtual oke, kemudian tour juga oke. Wah ini luar biasa kalau itu terjadi. Saya kira eh, kode Indonesia ini ya katalah wah nggak main-main ini ternyata dalam tanda kutip eh, kita memang dari lahir lebih duluan. Tapi kan ide ini kan berangkat dari ya istilahnya orang-orang pinggiran seperti kita. Tapi ternyata orang pinggiran seperti kita itu juga eh, perlu diperhitungkan itu, perlu diperhitungkan dalam tanda kutip idenya, pikirannya, eh, kira-kira seperti apa, memberikan arah 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 kaitannya dengan pembangunan di desa, perekonomian di desa ini kan luar biasa. Ini nih komentar saya dengan Mas Irfan Tawakal ini. Monggo Pak Dikoco ditanggapi dan Caitong atau rekan-rekan yang lain. Oke, makasih Mas Paludi. Satu, bicara tentang apa diundang atau tidak diundang. Kalau saya sih lebih melihatnya bahwa sebagai seorang pemberdaya itu kan sama seperti halnya seorang babysitter lah. Babysitter itu ya kebanggaannya adalah ketika melihat anak asuhnya itu kemudian menjadi anak-anak yang berprestasi. Jadi masalah diundang di hari ulang tahun atau enggak itu mungkin cerita yang lain. Tetapi bahwa kenapa kemudian
kita waktu itu sempat menggulirkan apa yang kita sebut dengan jurnal Kopdes. Sebenarnya ya itu bagian yang kita pengen sampaikan uh, supaya kawan-kawan ini bisa memberikan informasi atau menulislah di situ. Tetapi ya kita tahu bahwa mungkin Kode Indonesia dengan media yang dibuat waktu itu dengan jurnal Kopdes itu apa juga memang tidak dihitung oleh teman-teman pendamping sebagai tempat untuk berbagi cerita atau berbagi perjalanan. Jadi ya buat kita isi going aja, nggak ada masalah. Anda memanfaatkan syukur, nggak memanfaatkan juga nggak apa-apa. Kan kira-kira seperti itu. Bahkan kita waktu itu sebenarnya pengen pengen menggalang tulisan kawan-kawan tentang Kopdes ini dalam dua buku. Satu tentang ah, an- ah, kumpulan isi, satu kumpulan cerpen. Tapi ya saya bisa pastikan bahwa tidak banyak yang menulis. Bahkan teman-teman tenaga pendamping saya bisa katakan nggak ada yang menulis. Jadi ya begitulah ketika ada ruangnya kemudian tidak termanfaatkan, kemudian ketika tidak diberi ruang, kemudian menjadi pertanyaan kan kira-kira seperti itu. Sangat wajar, sangat manusiawi. Menurut saya ketika kawan-kawan nggak diundang dan seterusnya, ya jangan berkecil hati karena catatan saya tuh kadang-kadang suka menyampaikan ke apa ke teman-teman itu malaikat nggak pernah salah mencatat gitu. Jadi ya biar aja tercatat atau nggak tercatat mah di catatan orang ya biarkan saja. Tetapi bahwa ketika itu kita anggap sebagai satu ikhtiar baik ya, dan membaikkan untuk lebih banyak orang, saya pikir malaikat tidak pernah salah mencatat. Nah, bicara tentang agenda yang coba kita tawarkan sebenarnya dari keisengan aja, Cak Iteng paham lah. Surya Koco kalau udah iseng-iseng gitu kan, tahu-tahu kejadian, tahu-tahu nggak kejadian. Ya nggak apa-apa, kejadian syukur nggak kejadian juga nggak apa-apa. Tapi setidaknya kenapa kemudian atmosfernya merah putih? Karena memang ya Agustus itu adalah hari kemerdekaan gitu. Nah kemudian yang kita pikirkan adalah saya sudah mencoba melakukan pengecekan 103 itu yang ada di Jawa, Bali, Jawa, Madura ya. Jadi istilah saya Tour de Java Plus. Jadi Jawa plus Madura. Karena kalau ditambah Bali nanti Bali akan beda lagi. Bali itu nanti kelompoknya Bali, Lombok, kemudian Maluku dan seterusnya. Jadi uh, saya malah memimpikan bahwa kemudian Kode Indonesia dengan semangat berkooperasi dan semangat membangun desa ya memang akan bersilaturahmi ke kopdes-kopdes dan bumdes-bumdes juga ke kades-kades yang inspiratif. Itu bagian yang kita coba bayangkan. Sebenarnya setahun yang lalu ide ekspedisi ini kita luncurkan waktu itu menyambut 17 Agustus kita titik akhirnya waktu itu cita-citanya adalah upacara di IKN, tapi ternyata dengan beberapa hal itu belum bisa kita lakukan. Nah, kemudian ini menjadi bagian yang coba kita dorong. Ah, Kebetulan Kode Indonesia sudah ada MOU dengan TVRI. Kita juga sedang mencoba melakukan komunikasi dengan RRI, mencoba mengkomunikasikan dengan iNews dan seterusnya. Saya membayangkan gini Mas Panudi, kalau saya hitung tadi mungkin kan yang gampang aja Pak D, online kan gitu. Kira-kira kan kayak gitu karena mungkin lah Cak Iteng paham betul Suryo Koco itu kalau cari sponsor agak susah kan gitu. Nanti kalau online ongkosnya nggak mahal Pak D, udah bisa kita eksekusi. Nah saya membayangkan gini bahwa kalau ini kita bisa lakukan bahkan rute perjalanannya kemarin saya udah coba rancang kira-kira perjalanan 20 hari.
dari Jakarta keliling, kemudian balik lagi ke Jakarta, finish di Jakarta. Bayangan saya kalau Kementerian Koperasi mendukung, nanti finishnya di Jakarta adalah konferensi pers. Konferensi pers dan kemudian kita menyampaikan potret. Potret lapangan kayak apa? Khusus Jawa Plus. Ini bulan Agustus. Nah, mungkin istirahat September, nanti November kita bisa The Andalas, jadi melintas apa Sumatera. Mungkin nanti The Celebes Sulawesi, The Borneo, nanti The Papua dan seterusnya. Jadi bayangan saya ini sangat mungkin menjadi apa berkabar dari desa secara langsung, mulai dari Kopdes, Bumdes dan juga ketemu dengan kades-kades yang inspiratif. Kayak di Lampung kita lihat bagaimana kades yang membangun jalan dengan dana dari Facebook umpamanya. Kemudian kita bisa melihat kades yang viral, kades Soho yang tatunya segitu banyak dan seterusnya. Dia bisa mengembangkan BUMDes yang punya peternakan sapi dan seterusnya. Ini kan bagian-bagian yang perlu kita eksplor, kita kita dengar secara langsung. Mungkin kalau secara online kliknya kurang dapat, tapi kalau duduknya bersebelahan saya dengan ketua BUMDes atau dengan ketua KOPDes kan obrolannya akan jadi lebih asik kira-kira itu. Jadi saya sih berharap ini lontaran ini ide ini bisa mendapat dukungan, setidaknya ya dukung dengan doa kan gitu. Kalau ikut ikut apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, kalau toh kamu tidak bisa membantu, setidaknya tidak mengganggu. Kan kira-kira seperti itu. Kalau bisa membantu 100 orang, nggak bisa membantu 100 orang ya mungkin bisa bantu satu orang. Nah, kita berharapnya seperti itu bahwa kalau toh kawan-kawan mungkin tidak bisa membantu pelaksanaan acara ini, ya setidaknya tidak mengganggu. Artinya ya tidak kemudian apa ini jadi curhatan ini. Jangan kemudian seperti dulu udah nggak bantu, tapi kemudian korprov gangguin teman-teman pendamping untuk nggak ngikuti acara kita ya. Kita harapannya tidak seperti itu. Kalau toh kamu tidak bisa membantu memberikan akses ke BUMDes atau ke KOPDes atau ke KADES, ya setidaknya nggak usah membuat teman-teman itu kemudian antipati untuk tidak menerima kita. Kira-kira seperti itulah. Tapi kalau bisa membantu, ya bantulah. Mungkin nanti dengan Caitung dan Mas Panudi kita segera siapkan nih uh, dompet donasinya. Silakan memberikan dukungan di apa donasi untuk kita bergerak. Insya Allah Mas Panudi salah satu teman sudah menyatakan siap untuk kalau saya mau jalan ada kendaraan yang akan disiapkan, saya bisa pakai selama 1 bulan penuh mau keliling kemana aja silahkan. Ya paling kan tambahannya butuh untuk bahan bakarnya, butuh untuk ongkos-ongkos lainnya dan seterusnya. Kita sedang mengusahakan, kita masih ada waktu 9 hari paling enggak untuk mencoba berkomunikasi. Siapa tahu ini logonya logo Kopdres sama kode. Mungkin bisa jadi satu lagi logonya dari Kemendes umpamanya. Saya nggak tahu apakah ada logo khusus BUMDes atau atau enggak, saya belum tahu, tapi setidaknya mungkin bisa ada Kopdes, bisa ada BUMDes, bisa ada Kementerian Desa, bisa ada Kementerian Koperasi. Oh, sangat luar biasa. Apalagi ditambah nanti ada TVRI, ada RRI, akan semakin luar biasa garapan dari ngobrol desanya Mas Panudi dan Caitong. Jadi saya bisa apa saya bisa mengikuti acara dari manapun, saya bisa menyampaikan. Kira-kira itu Mas Panudi untuk merespon tadi dari Irfan ya. Nah, merespon yang Mas Panudi sampaikan, BUMDes punya hari, Mas. Hari BUMDes Nasional itu tanggal 2 Februari. Jadi ya kita bisa juga mempersiapkan untuk kemudian Agustus nih kita mempersiapkan ini. Oh bisa jadi nanti 2 Februari kita bisa agendakan secara khusus nih bulan Februari kita roadshow
untuk kemudian data-data mendatangi BUMDes-BUMDes yang statusnya adalah BUMDes-BUMDes yang maju. Kan BUMDes kita kan banyak banget nih Mas. Nah mungkin salah satu yang kalau kalau koperasi Kopdes saya gampang mendapatkan data karena dari websitenya ada langsung mockupnya 103 titik di mana aja. Tapi kalau untuk BUMDes saya belum nemu ketika kemudian saya mau mendapatkan data BUMDes maju di mana saja di Jawa dan Madura saya belum nemu. Mungkin Mas Panudi sama Cak Itong bisa nanti membantu sehingga perjalanan besok ketahuan oh kalau di kabupaten ini ada BUMDes maju ini ada Kopdes percontohan ini jadi kita tinggal nyamperin di sana. Kira-kira itu Mas Panudi dan apa silakan ini sudah ada yang mau respon juga untuk Ya, resen. ya, monggo. Pak Felix, Karni, dipersilakan. Open mic. Yuk, makasih Pak Panudi. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi semua Pak Ade, Mas Panudi dan juga Cak Itong. Ini menarik sambil kita menyongsong launching Kopdes Merah Putih ini, barangkali ada sedikit ungkapan hati ya sebagai TPP. Kok gaung ini menjelang ini ke TPP seakan-akan tidak muncul di permukaan. Ini pertanyaan aja, karena kemarin juga kita habis-habisan menggempur itu pembentukan. Ya, paling tidak ya kita kok ini kita dengar ada launching nasional. Tetapi TPP ini tidak disebut-sebut juga, nggak ada beritanya bahwa nanti siap mengikuti launching itu gitu. Nah, ini cuma sekedar apa saja. Yang kedua, ya kita sambil menanti launching Kopdes Merah Putih sebagai TPP menyampaikan selamat datang Kopdes Merah Putih. Dan yang ketiga itu saya hanya mau bertanya, Quo Vadis BUMDes yang selama diatur dengan regulasi yang jelas dalam Undang-Undang Desa, khususnya pasal 87 sampai 90 itu tuh mengaturnya jelas sekali tentang bagaimana peran BUMDes. Dan sekarang kita lagi bekerja keras bagaimana menghidupkan kembali itu BUMDes, tapi muncullah Kopdes Merah Putih. Seakan ada pertanyaan di desa, kami mau kemana ini? BUMDes ini. Kita mau urus BUMDes atau urus Kopdes Merah Putih ini? Ini semua adalah semua kebijakan pusat. Mestinya kita ingin apakah Kopdes Merah Putih ini sifatnya kompetitif atau memang sekedar bagaimana membantu menghidupkan ekonomi masyarakat di desa. Karena bagaimana juga Kopdes Merah Putih akan berhadapan dengan berbagai macam koperasi yang ada saat ini. Katakanlah koperasi kredit yang sudah, ya saya sudah dari awal dulu saya sudah sampaikan dapat di-entertain bukan hal yang baru. Yang berikut ini bagaimana kita memposisikan BUMDes ke depan. Makanya saya bertanya, Quo Vadis BUMDes. Nah, karena dalam isu terakhir bahwa bisa salah satunya adalah dari dana desa khususnya ketahanan pangan yang selama ini kita siapkan BUMDes yang mati kita hidupkan, kita lakukan revitalisasi untuk menyambut ketahanan pangan tematik 20% 2025 ini, tapi suasananya jadi berubah, seakan semangat kita ini jadi kendur begitu, Mas Panudi. Barangkali ruang diskusi ini kita perlu ada pencerahan sehingga jangan sampai BUMDes ini sebagai juga lokomotif ekonomi desa yang kita harapkan ke depan bisa kita lakukan sebaik mungkin, tapi kondisi hari ini desa merasa cemas. Kita sudah rekam beberapa kepala desa. Kelihatannya antusiasme kepala desa itu sudah tertuju kepada Kopdes Merah Putih dan BUMDes ini akan tenggelam begitu. Ada kesan sementara. Yang berikut kita ingin bertanya, apakah nasib para pengurus ini seperti nasib para pengurus BUMDes yang akan hidup berdasarkan keuntungan-keuntungan yang diraih dalam manajemen koperasi. Barangkali untuk sementara Pak Manuri, terima kasih, saya kembalikan.
Lanjut Bang Tatang, open kamera, open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, Pak Dikoco. Selamat pagi, Pak semuanya yang ada di ruangan Zoom meeting ini. Begini, Pak, saya akan bercerita terkait soal Kopdes yang berada di wilayah kami, khususnya wilayah Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Mengingat saat ini kan semuanya sudah terbentuk, bahkan legalisasinya juga sudah semua lengkap, akta notaris sudah diterima semua oleh Kopdes di kabupaten kami. Namun yang menjadi pertanyaan saya sampai hari ini, semenjak mereka ini mendapatkan akta notaris, beberapa hari ini kan sudah terbit peraturan bupatinya, kalau khusus di kami, tentang penyelenggaraan Kopdes Merah Putih di Kabupaten Sanggau. Terus keputusan bupatinya juga sudah terbit, yaitu tentang pembentukan Satgas. Nah, di dalam keputusan bupati tersebut disebutkan di situ pembentukan Satgasnya memang ada pendampingan khusus yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Perindagkop. Nah, namun setelah Satgas itu terbentuk, sampai hari ini itu belum pernah ada petugas pendampingan dari kabupaten. Nah, yang terjadi di desa justru para pengurus Kopdes ini, dia justru bertanyanya banyak ke kami gitu kan, terutama ke saya lah, karena kami kan sebagai pendamping lokal desa yang langsung terjun ke desa-desa. Jadi mereka banyak bertanya bagaimana caranya ngurus NPWP, bagaimana cara membuat anggaran dasar anggaran rumah tangga, kemudian bagaimana mereka ini membuat daftar NIB, ya kan? Nah, dan bagaimana rencana kerja mereka. Nah, ini belum. Jadi masih banyak yang bertanya kepada kami. Cuman bagi saya tetap membantu memberikan penjelasan sebisa mungkin yang bisa saya bantu kepada mereka. Tetapi ada batasan tadi. Kalau di kami tadi ada keputusan bupati terkait pembentukan satgasnya. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan dalam hati saya. Saya masih bisa bantu, tetapi tadi sepertinya saya bertentangan dengan Perbup tersebut, gitu kan? Yang seharusnya di dalam Perbup itu adalah satgasnya yang memang sudah dibentuk, namun tak pernah ada. Saya sering menyampaikan terkait ini dengan Pak Camat kami, namun kata Pak Camat nanti saya koordinasikan. Nah, jadi jawaban itu belum ada sampai hari ini. Nah, ini kan menjadi masalah kalau dalam pemikiran saya. Mengapa jadi masalah? Karena mereka ini perlu pendampingan yang benar-benar. Karena kalau tidak benar-benar, ya tadi jangankan untuk ngurus usahanya, gitu kan, untuk rencana kerjanya apa ke depan, ngurus administrasi untuk keperluan Kopdesnya itu sendiri atau administrasi legalitas seterusnya setelah tadi akta notaris itu mereka belum paham, Kade. Nah, ini kan menjadi masalah gitu kan. Bagaimana mereka mau menuju bisnis yang sangat besar atau usaha-usaha yang sangat besar, sedangkan di hal yang terkecilnya saja mereka belum bisa. Dan ini masih banyak Kade yang belum, ada yang belum ngurus NPWP, ada yang belum ngurus NIB, kemudian belum lagi tadi ngurus membuat anggaran dasar anggaran rumah tangga, belum lagi sosialisasi, belum lagi untuk menyusun rencana kerja mereka itu apa. Itu banyak yang bahkan sampai kelurahan-kelurahan itu masih banyak yang bertanya. Cuman saya jawab,
kami bisa saja menyampaikan apa yang kami bisa, namun secara legalitas formalnya penyampaian ini seharusnya yang sudah dibentuk oleh kabupaten dari distrik Gakop. Kami bilang gitu, tapi tidak salah kami membantu kita, begitu kan? Nah, kalau sepengetahuan kami jalurnya adalah ini untuk membuat tetap Pade. Ya. Tetapi itulah kondisi yang ada saat ini di wilayah kami. Jadi kami sebenarnya kalau dalam pemikiran saya maunya gini, seharusnya pusat ke daerah tetap juga memerintahkan, karena ini kan ada dasarnya kalau Kopdes ini. Misalkan tadi Bupati mengeluarkan surat peraturan Bupati gitu kan. Nah, kalau memang kami ini sebagai TPP ini masih dibutuhkan untuk mendampingi gitu kan, atau memberikan tugas kepada TPP yang berada di desa berkaitan dengan Kopdes, ya kami sih sebenarnya atau saya pribadi sebenarnya welcome aja gitu kan, Ade. Tapi kan sayangnya sudah dibatasi dengan regulasi yang ada tadi, sehingga ya kami juga yang mau membantu tapi di sisi aturannya sudah dibatasi gitu. Nah itulah yang terjadi pada di wilayah kami. Jadi ini hanya sekedar curhat saja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Tatang ya. Ini ada dua curhatan ini Pak D. Kita tanggapi juga, monggo Pak D, yang kaitannya dengan Pak Felix, Pak Tatang, semuanya curhatan itu. Ya kita nggak apa-apa, kita juga sebagian kan mendengarkan curhatan. Nah, itu. Monggo Pak D. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya gini lah, semangat artinya kalau saya sih lebih pada melihat pada semangat apa yang sebenarnya sedang kita bawa. Jadi kalau curhatan yang tadi seperti Pak Felix sampaikan, Kang Tatang sampaikan, dan seterusnya. Mungkin kalau boleh curhat, saya curhatannya lebih parah daripada kawan-kawan nih. Artinya Kang Tatang apapun itu masih mendapatkan support dari negara. Pak Felix apapun itu masih ada support dari negara. Apakah kemudian menjadi satu kesalahan ketika membantu Kopdes? Artinya membantu Kopdes apakah kemudian menjadi kesalahan, kemudian dievaluasi kinerja, kemudian akan membuat kawan-kawan ini kemudian mendapat kinerja yang buruk, kan enggak juga. Sisi yang lain, bahwa kemudian apa ya, artinya kadang-kadang saya melihatnya gini, jangan terlalu terpatok dengan regulasi atau aturan-aturan. Jadi sejauh memang itu tidak melanggar aturan, ya berarti artinya sejauh itu tidak dilarang, berarti ya diperbolehkan. Ketika kemudian apa seperti Tatang tadi apa sampaikan bahwa sudah ada satgas dan seterusnya. Iya, sudah ada satgas. Artinya pertanyaannya apakah kemudian tugas TPP itu harus secara tertulis bahwa Anda mendampingi Kopdes, kan mendampingi apa mendampingi kelompok tani, kelompok nelayan dan seterusnya, kan enggak juga. Tapi adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, ketika kemudian masyarakat apa pemberdayaan masyarakat ini kita artikan koperasi ini sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat, ya kan nggak ada salahnya kemudian dibantu itu, didukung itu. Kalau kemudian sudah ada satgas, ya nanti saya kalau membantu ya salah. Ya sekarang kan pertanyaannya gini, ketika kemudian oh di puskesmas sudah ada dokter, sudah ada yang paham kesehatan. Apakah kemudian ketika tetangga Anda pusing, kemudian minta saran Anda merasa bersalah ketika merekomendasikan obat? Kan enggak juga gitu loh. Jadi saya pikir itu yang apa yang mari bersama-sama lah ya. Semangat apa memuliakan desa atau desaisme yang kita bawa menjadi bagian dari penyemangat kita untuk kemudian memberikan kontribusi untuk masyarakat di desa. Saya pikir ya itu kata kuncinya Mas Panudi. Jadi ibarat kata ya itu tadi, kalau kemudian bahasanya lebih pada penugasan dan seterusnya,
Ya, ya kalau memang akan bekerja hanya berdasarkan tugas yang tertulis, ya, ya lakukan itu aja untuk menggugurkan wajib, karena kawan-kawan mendapatkan apa, mendapatkan upah atau mendapatkan honor dari tugas itu. Tetapi kalau kemudian kita melihat lebih dalam, saya membayangkan gini lah. Ketika kemudian membantu untuk apa persiapan apa BUMDes, apa Kopdes ini, kita nggak ngomong BUMDes lah, kita ngomong Kopdes, membantu untuk mereka menyusun proposal bisnis, membantu untuk mereka mempersiapkan manajemen. Apakah kemudian salah kalau kemudian pada saatnya mereka melihat bahwa oh Cak Itong ini apa membantu kita berproses, akhirnya kita dapat nih apa pembiayaan 3 miliar nih untuk membangun apa 1 miliar umpamanya untuk membangun penggemukan sapi dan seterusnya. Sementara Caitong menjadi tempat untuk bertanya mereka dan seterusnya. Apakah kemudian salah ketika kemudian ada ruang-ruang bisnis dari Caitong Mama? Oke, Caitong ini aku pengen mengapresiasi nih apa yang sudah Caitong kemarin bantu dan seterusnya, kemudian memberikan uang namanya. Saya itu menolak, saya nggak mau diberikan itu karena ya apa yang sudah yang saya lakukan bagian dari apa sebagai tenaga pendamping. Tapi kemudian saya hitung ternyata ketemu nih dengan kode Indonesia, ada pupuk yang kemudian itu bisa mempercepat pertumbuhan rumput umpamanya. Ketika kemudian penggemukan itu ada ladang untuk apa untuk pakan umpamanya. Apa salah kalau kemudian Cautong dagang pupuk kan kira-kira kayak gitu. Artinya kan ada ruang rezeki yang kemudian tambah dari sisi Caitong secara regulasi juga tidak melanggar karena tidak double job, tidak double penerimaan dari negara. Sisi yang lain bahwa Caitong melakukan bisnis kan juga tidak salah ketika kemudian konsepnya tidak kemudian memaksa kamu harus pakai pupuk ini dan seterusnya. Kira-kira itu yang saya bisa tanggapi, Mas Panudi. Jadi kalau tadi disampaikan, oke, kalau Tatang tadi menyampaikan, oke, itu sudah ada penugasan, iya sudah ada penugasan. Kemudian pertanyaannya di mana? Pertanyaannya apakah boleh saya membantu? Apakah memang ada larangan Anda membantu kan gitu? Orang saya yang orang saya yang bukan mendapatkan tugas dari negara dan tidak dapat APBN aja, saya juga memberikan bantuan dan dukungan umpamanya. Artinya bahwa kalau toh memang sudah ada satgas, iya. Satgasnya sudah ada, satgas di tingkat provinsi itu ketua satgasnya adalah gubernur. Di tingkat kabupaten adalah bupati. Pertanyaannya, tadi Tatang menyampaikan sudah ada satgasnya. Pertanyaannya ke Tatang mungkin. Coba dilihat di surat penetapan satgas. Apakah memang ada larangan partisipasi masyarakat untuk membantu menguatkan Kopdes? Saya yakin nggak ada. Artinya berarti tidak ada yang dilarang. Kalau tidak dilarang artinya itu diperbolehkan. Kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya sih itu aja bahwa kemudian apa perlu menyampaikan ini sebenarnya bukan tugas saya karena sudah ada ini dan oh itu hak kawan-kawan untuk menyampaikan. Ini sebenarnya juga bukan tugas aku, tugas saya untuk memberikan forum teman-teman pendamping mendapatkan informasi. Ya kan kan tidak harus kemudian saya menyampaikan itu. Artinya ya ada kawan yang kemudian kamu kok kurang kerjaan kemudian memberikan ruang diskusi kepada teman-teman TPP orang kamu bukan manajemen nasional, kamu tidak mendapatkan honor dari negara dan seterusnya. Buat saya silaturahmi menambah teman dengan ruang-ruang seperti ini. Saya bisa ketemu Panudi, saya bisa ketemu Itong, saya bisa kenal sama Tatang, saya bisa kenal dengan Rudi di Gerobokan, saya bisa kenal dengan kawan-kawan yang lain. Ya setidaknya kalau toh saya tidak ketemu langsung, saya bisa tatap muka di ruang virtual.
Setidaknya kalau kemudian saya tidak mendapatkan manfaat secara langsung, saya punya saudara, ada saudara-saudara baru saya ketika saya ke Jember yang saya tidak punya saudara di Jember, pada saat mungkin saya ada sesuatu di Jember, saya bisa kontak Cak Itong. Dan itu saya rasakan betul pada satu saat, mungkin saya sedikit cerita ya. Pada satu saat saya perjalanan mudik, waktu itu jalan tol baru yang sampai tembus di lewat dari Tegal itu, saya merasakan mobil saya ada kurang nyaman ini. Kemudian saya keluar dari tol, kemudian ketika saya jalan ternyata benar mobil saya itu pada saat saya pacu saya merasa nggak nyaman, ternyata roda depan itu kaki-kakinya bermasalah. Untung saya merasakan itu dan kemudian saya menepi, dan ketika saya menepi tempatnya ada di apa di Pemalang ya. Saya tempatnya ada di Pemalang jam 1 malam, Mas. Jam 1 malam saya kemudian parkir, saya tidak berani melanjutkan perjalanan. Kemudian yang saya lakukan apa? Saya mencari di data kontak saya. Oh, ternyata ada perangkat desa di Pemalang yang kebetulan masih ada data kontaknya di situ. Saya waktu itu saya lupa saya WA atau saya SMS. Kemudian saya pikir karena udah tengah malam kan Mas, nggak mungkin saya langsung telepon. Kemudian dia langsung jawab, "Nggih, Mas, wonten dawuh." Kemudian saya langsung telepon, "Aku posisi di sini, bla bla bla," dan seterusnya. Udah, jangan kemana-mana, saya ke situ. Langsung datang Mas, langsung nyamperin saya, langsung dilihat mobil saya, dan malam itu juga dia langsung telepon temennya yang kebetulan bengkel urusan kaki-kaki. Langsung ditelepon, kemudian temennya ternyata belum tidur, "Mas, langsung bawa sini." Langsung Mas saya bawa ke bengkel itu, langsung dikerjakan malam itu juga. Kebetulan ada komponen-komponen yang si bengkel ini punya, dan langsung dikerjakan jam karena waktu itu mudik ya. Jadi pada saat sahur itu pas selesai Mas. Jadi selesai sahur, sahur saya bisa langsung melanjutkan perjalanan. Setidaknya tambah saudara saya itu kemanfaatan. Coba kalau kemudian saya nggak punya teman perangkat desa yang waktu itu saya dampingi untuk pergerakan. Kemudian di Pemalang saya nggak punya teman. Saya ketemunya hanya punya teman di Semarang. Semarang Pemalang perjalanan berapa jam dan seterusnya. Jadi saya coba menyampaikan bahwa kebaikan apapun yang kawan-kawan sampaikan itu kalau toh itu tidak sebagai satu pelanggaran atau tidak jadi sebuah larangan, ya lakukan saja. Hal-hal yang tidak dilarang itu artinya diperbolehkan. Kecuali di situ disebutkan bahwa di surat keputusan Satgas disebutkan bahwa tidak boleh melakukan pendampingan terhadap Koperasi Desa Merah Putih bersama dengan tenaga pendamping profesional. Ada tertulis seperti itu. Nah, Anda sampaikan bahwa mohon maaf karena saya dilarang untuk melakukan pendampingan ini. Silahkan berkoordinasi dengan teman-teman dari Satgas Koperasi. Kira-kira seperti itu. Itu bayangan saya, Mas Panudi. Jadi apa tabur tuai lah ya. Kalau kita menabur kebaikan, insya Allah kita juga akan mendapatkan kebaikan. Setidaknya ya lakukan itu kalau memang Anda tidak keberatan, Anda nyaman ya lakukan. Karena kalau melakukan tanpa dengan keikhlasan, ya kemungkinan tabur tuainya tidak berjalan. Kira-kira gitu ya, Mas Panudi, respon saya. Terima Ya, kasih. ya, ya, terima kasih Pak D. Ya, yang jelas kita selaku ini kalau menurut saya ini selaku pemberdaya sebenarnya kami pun ada yang minta. Nah, kalau saya kumpulkan aja, kumpulkan kalau itu di satu kecamatan, kumpulkan aja lewat paguyuban Kopdes kecamatan. Nanti kita diskusi bareng, sharing apa yang kira-kira perlu kami sampaikan. Dan kami juga memberikan masukan kepada dinas operasi. Ini loh, langkah ini nanti seperti ini karena kawan-kawan itu butuhnya ini. Kita berusaha menyampaikan
masalah itu ditindaklanjuti ya itu urusan dinas koperasi. Tapi yang jelas ketika memang ada kawan yang ya kalau kami kumpul aja, kumpul katakanlah di pengurus Kopdes kecamatan, kalau itu ketuanya ya ketuanya. Ini harapan kami kan seperti itu sehingga nanti ya saya paham juga bahwa pengurus pengurus putih itu tetap ada hubungan emosional pada rekan-rekan yang waktu itu memfasilitasi pembentukan itu jelas seperti itu. Kemudian nih Pak D, saya memberikan masukan Pak D. Jika nanti mau tour, saya kira apakah tidak perlu kita katakanlah menjual apa-apa ya, adalah buat kaos itu. Saya kira kan kalau siapa yang pesan kemudian apalagi kalau muter tour itu kan sambil kan siapa yang butuh itu saya kira juga menarik karena ya apapun berapapun saya kira kan dari situ mungkin kita juga punya kenang-kenangan dalam konteks kalau itu kaos kan punya kenang-kenangan kemudian dari biaya itu mungkin sebagai kan untuk nambah-nambah untuk bensin lah itu. Saya kira itu juga menarik itu Pak D karena kan menariknya tadi saya ya kan ketika itu ada yang berpartisipasi dari TVRI, dari nanti Kementerian Koperasi juga oke dan yang lain-lain. Saya kira kan sebuah apa momen ini diabadikan ya kalau salah satunya kalau ada katakanlah kita membuat sebuah kostum yaitu kaos yang menurut saya cukup cukup menarik dan mungkin kawan-kawan kalau saya pribadi senang gitu ketika itu ada momen seperti itu dan kita buat yang ya relatif relatif baik lah anunya kualitasnya ya saya kira juga representatif lah. Itu saya kira Pak D kita sudah monggo nanti closing statement dari Cak Itong kemudian Pak Diko karena kita sudah 1,5 jam lebih. Monggo Cak Itong. Iya, terima kasih Mas Panuti. Terima kasih pula seluruh teman-teman yang sudah berpartisipasi pada program Ngobrol Desa pagi hari ini. Tentu saja kita menjadi bagian dari tenaga pendamping profesional yang memiliki histori gitu ya. Histori melahirkan Koperasi Desa Merah Putih. Maka kita bisa membayangkan ketika ada satu anak yang pada saat kenaikan sekolah, kenaikan kelas kemarin, atau mungkin ada satu anak yang kemudian tamat dari SD atau SMP atau SMA, yang kemudian mereka berprestasi, maka sangat dielu-elukan, gitu ya, dibangga-banggakan baik oleh sekolahannya maupun oleh keluarganya. Tetapi bidan yang melahirkan tidak pernah dielu-elukan. Nah, peranan kita di sanalah sebetulnya. Eksistensi kita sebagai tenaga pendamping profesional tampaknya memang ya kita siap berada di belakang, biarkan sosok yang kemudian kita dampingi itu yang kemudian berada di depan, dan itu memang satu hal yang penting begitu ya. Sehingga ketika pada episode-episode yang lalu yang pernah mengupas tentang tentang rasa kebanggaan seorang PD ketika PLD-nya berhasil promosi, itu menjadi satu hal yang penting sekali. Karena apa? Karena sang PLD bisa melakukan promosi, salah satu faktornya adalah dari karya pendampingan PD. Demikian pula TAPM begitu ya. TAPM, betapa bangganya ada kawan-kawan yang didampingi itu kemudian dia naik kelas gitu ya. Naik kelas dari PLD ke PD, dari PD maupun ke TA. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Dan posisi kita memang harus seperti itu. Harus seperti itu. Kita sunyi tapi berkarya terus. Menurut saya seperti itu.
Itu mungkin Mas Panuti dan kawan-kawan semuanya, kita akan kembali lagi esok hari. Selamat siang. Enggak, Pak Dikoco. Kalian closing statement, Pak Di. Terima kasih. Ini Caitong ini kadang-kadang statement-statementnya ini membuat apa? Saya jadi teringat pada masa-masa lalu. Jadi yang tadi Caitong sebutkan tentang seorang bidan dan seterusnya, itu mengingatkan saya ketika pada satu saat saya bongkar-bongkar lemari dan kemudian ada kertas seperti kartu nama yang kemudian di situ tertulis tentang telah lahir anak kami, nama yang kami beri nama Suryo Koco gitu kan. Kemudian yang menarik di bagian bawahnya itu Caitong, oleh almarhum bapak saya ditulis berkat bantuan dari bidan ini. Dan itu saya kemudian saya simpan dan terus tercatat di memori saya. Akhirnya kemudian pada saat saya punya anak lahir, saya membuat kertas yang mungkin seukuran A5 itu di apa 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 berkatan lah ya. Berkatan kalau di kampung kan acara Rokoat. lahiran anak itu kan ada itunya. Kemudian saya bikin itu Mas. Nah, Caitong saya bikin itu, kemudian saya yang berbahagia, nama saya, nama istri saya, kemudian nama anak saya, kemudian di situ saya sebutkan nama panggilan. Jadi pada saat saya memberi nama, saya sudah memberikan nama panggilan supaya orang tidak, karena namanya cukup panjang, jadi nama anak saya Suryo Sekar Pratiwi. Takutnya nanti ada yang manggil Suryo, ada yang manggil Sekar, ada yang manggil Pratiwi gitu kan. Akhirnya kemudian saya tulis di situ dengan panggilan Tiwi, kan kira-kira kayak gitu. Tapi yang kemudian saya ikuti selanjutnya adalah yang dilakukan oleh almarhum bapak saya, lahir di klinik ini dengan bantuan bidan ini pada pukul sekian, tanggal sekian dan seterusnya. Dan ketika karena memang kita membuat itu kan salah satunya kita kirim ke klinik kan gitu ke bidan. Itu ternyata oleh bidan itu satu apresiasi artinya dia merasa bahwa selama dia membantu kelahiran belum pernah ada uh, berkatan yang kemudian ada menyebut klinik dan bidannya gitu. Akhirnya kemudian itu disimpan jadi ketika ada yang ada yang suka tanya, "Ah, kalau bikin ini kayak apa dan ini," dikasih contoh jadi itu difotokopi dikasih contoh sehingga rata-rata setelah itu kemudian yang yang lahiran di situ kalau kemudian tanya itu dia menyebutkan. Nah, dari si bidan ini merasa bahwa kemudian dia dipromosikan. Kalau saya melihatnya itu aja. Tapi kalau dari sisi saya pengen satu saat anak saya juga tahu bahwa kamu itu dibantu oleh nama bidan ini di klinik ini. Jadi setidaknya ada jejak apa jejak sejarah yang kemudian saya bisa sampaikan. Jadi ya sama seperti yang tadi disampaikan. Syukur alhamdulillah kalau kemudian teman-teman Kopdes itu mengingat bahwa saya dulu didampingi oleh Itong. Tetapi kalau toh tidak diingat pun, ya tidak ada yang salah. Artinya ya memang ya tugasnya bidan itu ya membantu proses kelahiran. Kelahiran dengan selamat, kelahiran dengan baik. Bahwa kemudian anak itu di di sekolah berprestasi dan seterusnya, yang nggak perlu juga diundang pada saat selamatan ya nggak mesti juga bidannya diundang kan kira-kira seperti itu nggak mesti juga bidannya dapat berkat juga kan kira-kira seperti itu jadi saya pikir ini pesan yang menarik dari Cak Itong tentang peran seorang pendamping dalam proses kelahiran koperasi desa mungkin mencoba mengambil peran seorang bidan yang membantu proses kelahiran dengan selamat dan kemudian pada sisi tertentu memastikan bahwa ayahnya atau bapaknya apa kalau untuk yang beragama Islam kemudian diminta untuk Pak siap diadzani silahkan dan seterusnya ya sampai di situ selesai dan satu kebanggaan ini bisa lahir dengan normal, ini bisa lahir dengan selamat, itu udah satu kebanggaan. Saya pikir itu Mas Panudi, terima kasih untuk forumnya dan untuk
agenda ekspedisa saya satu memohon dukungan doanya. Semoga ini kita bisa realisasikan. Memang rencana kita tanggal 1 Agustus kita akan mulai. Kita masih ada waktu 9 hari untuk lebih prepare. Ide-ide Mas Panudi salah satunya mungkin nanti kita pertimbangkan dan ini akan menjadi event dari Kode Indonesia untuk kemudian sisi yang lain adalah Kode Indonesia ingin ingin hadir di teman-teman Kopdes dan teman-teman Bumdes untuk bisa berbagi cerita dan membantu mempublikasikan. Setidaknya kami mungkin akan secara rutin menyampaikan bahwa kami akan memulai perjalanan di mana, kemudian akan berlanjut kemana dan seterusnya. Mbok menawa syukur-syukur pas lewat Purworejo, Mas Wiwit, mamanya Bumdesma, monggo Pak D pinarak lah ketika nanti mampir di Purworejo di Bumdes Pandawa. Kemudian saya jadi nggak perlu keluar ongkos makan siang umpamanya kira-kira kayak gitu. Itu udah jadi bagian yang luar biasa Mas Panudi. Kita mampir kemudian mungkin oke Pak D yang di sini nanti teman-teman PLD dan PD akan mengundang teman-teman Bumdes atau teman-teman dari Kopdes untuk ngobrol bareng. Tempatnya sudah kita siapkan. Nah, paling nggak bagian-bagian seperti itu pasti akan membahagiakan untuk kita, untuk kemudian tidak akan terlupakan satu perjalanan kita mendukung dan mengawal koperasi dan mengawal desa ini kemudian bisa terlaksana dengan baik dan kemudian menjadi momentum atau menjadi titik dari keberadaan Kode Indonesia, Koperasi Komunitas Desa Indonesia yang membawa tagline membangun desa dengan berkoperasi sebenarnya. Karena semangat itu maka kemudian tagline yang kita coba usulkan dalam konsep ekspedisi saya ini bicara dengan Kopdes adalah hashtagnya adalah pastikan benar. Karena memang kita ingin membawanya dalam satu semangat berkoperasi yang sebenarnya dan berdesa yang sebenarnya. Mungkin itu Mas Panudi, terima kasih kawan-kawan. Mohon doa restunya. Salam bahagia untuk orang-orang yang Anda cintai. Salam sehat salam sukses untuk kawan-kawan semua. Salam desaisme. Ya, terima kasih Cak Itong, Pak Dekoco, dan kawan-kawan semuanya yang telah bergabung di Ngobrol Desa pagi hari ini. Kita sudah hampir 2 jam karena saya memahami waktunya nanti juga kawan-kawan yang di TPP kayaknya jam 8 ada suruh ikut lewat YouTube di launching Koperasi Desa dan ini luar biasa. Saya kira kami doakan dan support Pak Di. Pertama yang bisa nanti tur kaitannya dengan Jawara, baik itu tur, kemudian juga yang disampaikan Caitong, itu bisa juga dengan virtual, itu juga beberapa alternatif saya kira itu luar biasa dan insya Allah kita bisa memberikan panggung pada Kopdes, Bumdes, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desaisme.